Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Justina Christine Melanie Bait. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ChemLab. Nah, aplikasi ChemLab ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan praktikum-praktikum sederhana yang ada di laboratorium. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini, teman-teman bisa lakukan yang pertama itu, teman-teman bisa pilih bagian new yang ada pada bagian pojok kiri. Teman-teman bisa klik saja new. Nah, teman-teman di sini sudah muncul beberapa bagian yang akan teman-teman lakukan praktikum. Di sini saya memilih bagian gas comparison. Langsung saja kita klik OK. Nah, setelah itu muncul di sini introduction atau bagian awal dari gas comparison. Setelah itu kita masuk pada prosedur. Nah, pada prosedur ini dia merupakan langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam praktikum sederhana ini. Nah, langsung saja kita lakukan praktikumnya. Di sini pada langkah awal itu teman-teman diminta untuk menyediakan 60 ml alat suntik. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lakukan. Nah, caranya itu teman-teman klik kanan. Setelah itu teman-teman cari yang namanya gas sharing. Nah, teman-teman bisa klik pada bagian 60 ml sharing with gas. Nah, karena di sini sudah diketahui volumenya 60 ml, maka kita langsung saja klik bagian OK. Nah, alatnya sudah muncul. Setelah itu, teman-teman diminta untuk mengurangi volumenya menjadi untuk mengatur volume awalnya itu menjadi 50 ml. Langsung saja kita lakukan ya. Nah, yang pertama teman-teman klik pada bagian gambar, lalu teman-teman klik bagian kanan dan pilih bagian set gas sharing volume. Setelah itu teman-teman ubah pada bagian sharing volume ini menjadi 50. Lalu teman-teman klik OK. Nah, di sini volumenya sudah berubah ya. Tadi awalnya dari 60 ml sekarang sudah berubah menjadi 50 ml. Jadi di sini juga sudah diketahui tekanannya. Nah, jika 50 ml ini maka tekanan yang didapat yaitu 18 kPa. Kita lanjut pada bagian langkah kedua, di mana langkah kedua ini kita disuruh untuk mengurangi volume yang ada pada alat suntik ini sebanyak 10 ml. Jadi di sini karena volume awalnya itu 50 ml, maka volume yang akan kita gunakan kedua itu 40 ml. Langsung saja kita sediakan alatnya. Kita masuk pada gas sharing lagi. Untuk itu kita pilih bagian 60 ml sharing with gas. Setelah itu teman-teman tetap klik OK. Nah, kita letakkan pada samping alat yang sudah ada. Kemudian kita klik bagian kanan lagi untuk kita mengubah volumenya. Nah, kita pilih bagian set gas sharing volume. Lalu teman-teman bisa ubah volumenya ini menjadi 40 karena yang diminta tadi volume awal itu dikurangi 10 jadi 40. Nah, langsung saja kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Yang tadi awalnya 50 ml gambarnya seperti ini, wujudnya seperti ini, dan juga 40 ml. Nah, di sini juga sudah diketahui tekanan dari volume 40 ml ini, yaitu tekanannya sebesar 45 kPa. Nah, lanjut lagi kita lakukan langkah ketiga, yaitu teman-teman di sini diminta
untuk melakukan langkah pada prosedur kedua ini sebanyak 2 kali lagi, maka kita lakukan sebanyak 2 kali lagi. Nah, di sini kita sediakan dua buah alat suntik. Nah, kita klik pada bagian 60 ml syringe with gas. Kemudian kita klik lagi OK. Kita tambahkan 1 alat lagi. Nah, setelah sudah, kemudian karena diminta tadi setiap volumenya dikurangi 10 ml, maka pada bagian ketiga ini volume yang dibutuhkan itu 30 ml. Langsung saja kita ubahnya menjadi 30 ml. Langkah-langkahnya masih sama, teman-teman bisa lakukan seperti langkah-langkah untuk mengatur volume pada langkah-langkah awal yang sudah teman-teman lakukan. Teman-teman langsung ubah saja volumenya menjadi 30. Nah, pada volume yang ketiga, pada volume 30 ml ini didapatkan tekanan yaitu sebesar 86 kPa. Lanjut kita lakukan pada alat yang keempat. Kita ubah volumenya menjadi 20 ml. Nah, pada gambar yang keempat atau pada alat yang keempat ini dengan volume 20 ml, maka didapatkan tekanannya itu sebesar 163 kPa. Nah, karena di sini cuman terdapat 3 langkah dalam melakukan praktikum, maka kita sudah menyelesaikan praktikumnya. Selanjutnya teman-teman bisa masuk pada bagian observasi, di mana teman-teman ini akan diminta untuk mengisi bagian-bagian yang sudah ada pada bagian observasi atau latihan yang ada pada bagian observasi ini. Nah, di sini teman-teman diminta pada bagian pertama ini teman-teman diminta untuk mengisi data yang didapatkan dari jarum tersebut. Nah, teman-teman bisa isi di sini tekanan yang didapatkan dari alat jarum ini. Yang pertama itu pada 50 ml itu didapatkan tekanannya itu 18 kPa. Jadi teman-teman bisa taruh di sini 18 kPa, 18. Nah, selanjutnya pada volume 40 ml itu kita dapatkan tekanannya itu 45 kPa. Langsung saja kita isi di sini 45. Lanjut yang ketiga itu didapatkan tekanannya 86, dan yang terakhir itu kita dapatkan tekanannya 163 kPa. Nah, setelah itu teman-teman diminta untuk menghitung total dari volume tersebut. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung volume udara yang dijumlahkan dengan volume yang didapatkan. Nah, teman-teman bisa jumlahkan volume udaranya itu 98 dan juga volume pada alat dengan berukuran volume 50 ml didapatkan volumenya yaitu 18. Jadi kita jumlahkan, yang pertama itu 98 ditambah dengan 18 yaitu 116. Langsung saja kita isi di sini 116. Selanjutnya yang kedua itu
98 ditambah 45, yaitu kita dapatkan 143. Dan yang ketiga itu 98 ditambah 85, yaitu kita dapatkan 184. Dan yang terakhir untuk 98 ditambah 163 itu kita dapatkan 261. Nah, karena teman-teman sudah mengisi jumlah total dari volumenya ini, maka teman-teman akan lanjutkan. Di sini teman-teman diminta untuk mengisi volume dari masing-masing alat tersebut ini. Nah, volumenya yang tadi sudah diketahui yaitu 4, maka setiap volumenya pada masing-masing alat ini yaitu 4 semuanya. Langsung saja kita isi 4, 4, 4. Nah, jika teman-teman sudah isi, maka teman-teman lanjut mengisi total volumenya. Total volume itu teman-teman akan dapatkan dari hasil penjumlahan antara volume gas yang ada pada alat dan juga dijumlahkan dengan volume alat tersebut ini. Nah, volumenya itu yang pertama 50 ml ditambah 4, hasilnya 54. Nah, yang kedua itu 40 ditambah 4 jadinya 44. Yang ketiga itu 30 ditambah 4 sama dengan 34, dan 20 ditambah 4 hasilnya 24. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa memberikan kesimpulan. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu jika volumenya berkurang atau sedikit, maka tekanan yang didapatkan itu semakin besar. Nah, ini adalah kesimpulan yang saya berikan. Nah, teman-teman, mungkin sekian hasil penjelasan dari saya mengenai cara menggunakan aplikasi ChemLab ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.